Om Swastiastu, pemirsa Bali TV. Tahun 2020 ini memasuki 2 tahun kepemerintahan Gubernur Bali Bapak Iwan Koster dan juga Wakil Gubernur Bali Cho Aceh. Tentu ini menjadi sebuah kajian yang menarik untuk kita bahas berkaitan dengan bagaimanakah support yang sudah diberikan oleh pemerintah Provinsi Bali terhadap pengembangan SDM. Karena Bali ini kan hidup dari sektor pariwisata, tapi tentu pariwisata juga tidak bisa dilepaskan bagaimana membangkitkan entrepreneur dari generasi muda SDM di Bali. Terlebih lagi di masa pandemi COVID ini menjadi persoalan yang juga perlu kita kaji lebih dalam lagi. Dan kali ini di Bali Post Talk, saya Winata akan mewawancarai Dewan Pembina dari Indonesia Hotel General Manager Association atau IGMA. Beliau adalah Bapak Igusti Agung Ngurah Darmo Suryasa. Kita langsung sapa dulu Pak Ngurah. Om Swastiastu Pak Ngurah. Om Swastiastu. Pun lebih kata Pak Ngurah, sehat ya? Sehat punya. Ya. Ini kita 2020 2 tahun pemerintahan Pak Gubernur Iwan Koster dan Pak Cho Aceh sebagai Wakil Gubernur. Nah, mungkin dalam support terhadap bagaimana SDM, pengembangan SDM yang ada di Bali menurut Pak Ngurah sudah seperti apa nih? Oke, baik. Terima kasih Pak Winata. Ya. Jadi kebetulan saya ada di Dewan Pembina Indonesian Hotel General Manager Association. Ya. Jadi tentunya di asosiasi ini kita ada divisi-divisi pengembangan sumber daya. Ada juga. Tugas IAGMA adalah bagaimana memberdayakan general manajernya, memberdayakan tentunya juga anggotanya. Kalau memang GM-nya sendiri sudah diberdayakan, di-upgrade skill dan knowledge-nya, tentunya mereka akan bisa juga men-upgrade membernya atau karyawannya. Nah, salah satu misi kami di IAGMA adalah bagaimana kita bisa membuat general manager lokal ini itu mampu bersaing di pasar global. Jadi globally recognized. Nah, tentunya pengembangan sumber daya menjadi hal yang sangat krusial dan esensial yang harus kita lakukan. Nah, berkait dengan program pemerintah menekan sumber daya, nah saya khususnya ingin menyoroti dari sisi pariwisata sebetulnya, bidang pariwisata. Ya. Secara alamiah, sumber daya Bali, orang Bali itu di dunia pariwisata sebenarnya tidak perlu dilakukan. Alamiahnya kita adalah orang yang melayani, yang itu modal dasar dari sisi pariwisata. Tapi begitu kemudian ada pelatihan-pelatihan khusus, baik dari pemerintah, baik dari hotel itu sendiri, tentunya ini kan membuat pekerja pariwisata itu akan lebih bisa bersaing lagi di pasar nasional dan bahkan global. Saya mempercayai itu. Jadi kalau kita bicara tentang general manager yang hotel-hotel besar yang ada di Bali, sebenarnya apakah sudah memang masih didominasi oleh orang asing, apa sebenarnya udah orang Indonesia sudah, atau orang Bali lah misalnya Pak? Ya, baik. Memang sebagian besar, saya majority itu memang masih expatriate. Ya, tentunya mereka bukannya tidak ikut berkontribusi, justru kita kalau diambil sisi positifnya, kita perlu belajar dari mereka. Ya, dari sisi etos kerja dan segala macamnya. Tetapi orang-orang lokal kita itu sudah banyak juga yang di hotel-hotel bintang 4 yang bahkan chain internasional. Bahkan ada yang hotel bintang 5 pun sudah ada orang-orang lokal kita. Nah, tentunya kita berharap dalam hal ini pemerintah bisa membuat suatu regulasi nanti ke depannya. Bahwa orang-orang ekspatriat asing sebagai GM ini paling tidak mereka harus transfer knowledge pada saat mereka bekerja di negara kita. Sehingga itu adalah ambil alih kepemimpinan di hotel-hotel bintang 5. Kami menyadari hotel bintang 5 itu tentunya memang ada faktor-faktor dari sisi corporation yang memang haruskan mereka travelingnya around. Jadi bisa dibilang, kalau mereka corporate tidak menyebut merek, itu kan mereka punya memang semacam kayak tour of duty. Jadi mereka di negara-negara itu di tour duty kan. Nah, tentunya kita pemerintah bisa memfasilitasi bahwa dalam sekian tahun hotel A, hotel B, bintang 5 ini harus sudah di-manage oleh orang lokal. Tentunya yang memang kualifikasinya mencapai posisi itu. Baik. Kalau kita bicara tentang general manager, tentu adalah seseorang yang bekerja di sektor jasa pada orang lain gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana entrepreneur, itu kan berusaha sendiri. Dan itu juga mungkin belajar dari menjadi GM dulu, kemudian mungkin bisa membuka entrepreneur di sektor pariwisata dengan membuka manajemen hospitality misalnya, itu seperti apa pengembangannya di Bali, Pak? Nah, ini menarik sebetulnya karena di hotel sendiri sebetulnya jiwa entrepreneurship itu kan secara tidak langsung sudah diasah.
kita dalam industri hotel itu kan mengejar profit. Ya. Bagaimana memaksimalkan revenue, bagaimana mengkontrol cost, memonitor cost dan expense sehingga menghasilkan profit. Secara alamiah itu sebetulnya sudah terjadi proses entrepreneurship di dalam. Oh gitu. Intrapreneurship di dalam. Dan bagaimana mengembangkan ini keluar, ya tentunya perlu dilakukan semacam pelatihan-pelatihan tentunya, ya yang mungkin bisa difasilitasi oleh pemerintah. Ya, karena jangan sampai pariwisata itu menjadi semacam apa namanya yang disebutkan menjadi leading sector. Memang leading sektor, tetapi harusnya dia trans yang memang bisa menarik semua industri di luar pariwisata itu bersama-sama dengan pariwisata bersama mencapai tujuannya. Jangan sampai nanti ada dikotomi karena pertanian tidak jalan disalahkan pariwisata atau industri lain disalahkan pariwisata. Ayo bersama-sama memikirkan bahwa semua industri ini basicnya pariwisata. Kalau pertanian, bagaimana mengemas hasil pertanian agar bisa diterima oleh sektor pariwisata. Jadi basicnya, rohnya, soulnya harusnya pariwisata. Di semua sektor di luar pariwisata. Agrobisnis, perkebunan itu harus ada roh pariwisatanya. Jadi jangan mendikotomikan dengan sangat ini ya, karena pertanian rusak itu gara-gara pariwisata gitu kan. Sering alih fungsi lahan karena pariwisata. bangunan hotel. Ya. Sebelumnya kan ada aksi dan reaksi di sini. Baik, ada kebijakan Pak Gubernur juga yang sudah cukup luar biasa, bagaimana misalnya mensinergikan antara pertanian dengan pariwisata. Misalnya kalau dalam bahasa yang sederhana atau contoh yang sederhana adalah hasil pertanian di sektor di Bali ini akan wajib dikonsumsi atau dipergunakan di apa namanya di hotel-hotel dan restoran yang ada. Nah, seperti apa tanggapan dari para general manager hotel ini? Ya, kami tentunya saya perlu sampaikan Pak Winate, Pak Mirsa, saya menjadi salah satu tim verifikator Provinsi Bali. Di mana dalam unsur formulir verifikator, verifikasi form itu ada 4 peraturan gubernur yang kita akomodasi ada di dalamnya. Salah satunya adalah pemanfaatan produk lokal. Itu menjadi acuan kami untuk melakukan verifikasi ke hotel bahwa hotel-hotel itu punya SOP-nya dan kita cek dijalankan. Nah, ini menjadi salah satu daya dorong sebetulnya agar pariwisata ini bisa menyerap apapun yang industri yang ada di Bali. Karena izinkan saya juga menyitir salah satu statement dari tokoh pariwisata kita, almarhum Pak Agung Prano. Beliau menyatakan ceni lantang lais tilah. Bali ini kecil dia, tapi umurnya harus panjang. Sementara Bali ini laris dia harus, tapi harus tetap sustain. Sustainnya dalam apa? Apapun yang ada sumber daya di Bali ini harus dikonsumsi internal sehingga melibatkan semua sektor yang ada di Bali sendiri. Ceni, lantang, lais ilah gitu ya. Jadi jangka panjang sustainable gitu sustainable, ya. Tapi tetap laris gitu ya. Tetap laris. Jangan karena laris kemudian rusak. Ya. Tapi bagaimana penerapan tadi yang saya bilang tentang oke, ada SOP-nya. Apakah ini sebenarnya dari pihak hotel sendiri memang selama ini mungkin kurang menggunakan produk-produk lokal, Pak? Nah, sebenarnya apa yang menjadi kendala kalau misalnya mereka belum menggunakan itu gitu? Nah, sebetulnya kalau produk lokal, Pak, jadi dari sekian hotel yang kita verifikasi, mereka sebetulnya rata-rata sudah menjalankan dan melakukan proses ini. Tetapi kan kita menutup kemungkinan bahwa hotel-hotel chain internasional itu kan memerlukan produk-produk import yang memang tidak bisa ada di Bali, which is normal saja, karena memang tuntutan pasar. Mungkin ada kaviar misalnya, atau misalnya ada steak import segala macamnya, which is itu memang menjadi suatu standarisasi internasional mereka, which is acceptable, bisa diterima. Tetapi kalau paling tidak mereka ada persentase menggunakan produk lokal, misalnya buah lokal. Jadi produksi-produksi buah-buah yang dipakai breakfast atau apa, harusnya yang menggunakan vendor-vendor lokal kita. Gitu. Ya sebenarnya kalau internasional itu karena standarnya lah ya. Standar nasional. Misalnya karena beefnya harus dari luar ya, karena lokal tidak bisa. Misalnya. Tapi yang bisa dipenuhi oleh lokal digunakan oleh lokal gitu ya. Ya. Dan ini juga merupakan bagian dari bagaimana memperkuat juga SDM kita ya di sektor pertanian. Mereka jadi bisa entrepreneur gitu ya. Betul. Jadi pariwisata bisa menjadi. Jadi sudah tepat ya apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur selama. Sudah tepat, Pak. Baik. Tinggal memang harus konsistensi
kontrol, monitor. Nah ini yang perlu. Karena kebijakan sudah dibuat. Bagaimana penerapan di lapangan? Monefnya itu ya, monitor dan evaluasi. Baik, Pak Ngurah, kita sedikit menyinggung tentang, karena ini konteksnya kita kan dalam pandemi gitu ya, Pak Ngurah ya. Apa yang mungkin menjadi semacam apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah dalam kondisi begini, karena pariwisata sudah sangat terpuruk, kita minus 12% hampir 13%. 13% ya. Walaupun sudah ada mulai pertumbuhan katanya dari key to key-nya. Tapi Pak Ngurah mungkin punya semacam advice gitu ya. Harapan. Ya, harapan dan solusi mungkin ke depan. Harapan dan solusi. Silakan, baik. Pak Ngurah. Ya, di Indonesian Hotel General Manager Association, kami sudah berdiskusi secara internal dan kami berharap untuk menelurkan semacam kayak buku putih. Buku putih yang berisi harapan-harapan, solusi-solusi yang kita harapkan bisa diterima, kita audiensi kepada para pembuat kebijakan. Ini Pak Gubernur lah. Apa saja harapan kita? Bali ini secara kita semua sudah paham dan tahu bahwa tidak akan bisa hidup dari pariwisata at the moment. Karena sekarang ini memang pariwisata rohnya. Begitu pariwisata mati, kita semua terdampak sangat besar. Nah, tentunya harapan kami bagaimana pemerintah Provinsi Bali ini secara terus-menerus dan sudah dilakukan. Kami percaya, dan karena saya juga kurang lebihnya juga dekat dan sering berkomunikasi, sudah dilakukan, tetapi mungkin, nah ini memerlukan suatu usaha-usaha khusus. Tentunya dengan amunisi dari kami, semua asosiasi ini diundang. Harapan kita dari GIPI, dari AGMA, PHRI, semua stakeholder pentahelix ini, dari akademisi, dari profesi, dari dunia usaha, itu diundang, kemudian memberikan masukan, disusun dalam suatu buku putih resmi pemerintah Provinsi Bali yang kemudian disampaikan kepada para pemegang kebijakan di pusat. Karena ya kita juga pahami pusat kan tidak ngurusin Bali saja, dia ngurusin juga daerah lain. Tetapi pariwisata kan barometernya, pariwisata, di mana Pak Jokowi sudah menyampaikan pariwisata is the leading sektor di luar yang lain. Mau tidak mau pemerintah pusat harus paling tidak memberikan porsi besar kepada Bali. Tentunya harus sering diganggu, tanda kutip ya Pak, sering diganggu pemerintah pusat ini gitu. Karena memang Bali sangat terpuruk terdalam di seluruh Indonesia karena COVID ini paling tinggi contraction minus kita, dan itu patut menjadi perhatian kita bersama. Betul. Pemerintah Provinsi Bali sudah menunjukkan komitmennya, sekarang pemerintah pusat juga perlu menunjukkan komitmennya bagaimana menyumbangkan. Baik, terima kasih Pak Ngurah atas waktunya. Terima kasih banyak dan juga informasi yang sudah disampaikan kepada kita. Ada optimisme juga di sana. Paling tidak 2 tahun kepemimpinan Gubernur ini sudah memberikan semacam fondasi lah. Bagaimana, ya sayangnya memang ada pandemi COVID, tapi ini merupakan batu ujian bagaimana kita ke depan Bali ini lebih baik lagi dengan menciptakan SDM yang tangguh, bagaimana memanfaatkan pariwisata untuk pengembangan SDM kita ke depan menjadi SDM yang mandiri sehingga pariwisata bisa menjadi roh, tapi sektor lain juga bisa dihidupkan. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi. Santi.